Biasanya kalau pengajian kotaknya berat, itu kita curiga, air mineral tok. Ternyata malam ini kotaknya berat, kuenya betul-betul banyak. Masya Allah. Ini baru ngelegakno hati ini. Biasanya ketipu kita. Woi, antep. Sampai rumah, gelas akuane loro. Masya Allah. Kok yo tego takmir lek ngapusi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman dan adik-adik sekalian jamaah Masjid Besar Al-Hilal, Panggul, Trenggalek, Jawa Timur. Yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad
masyiah. Kehendak. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan kalian tidaklah berkehendak kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Sekarang begini, saya sampai dipanggul malam hari ini. Kalau Allah tidak menghendaki, sampai enggak saya di sini? Panjenengan nganggur, seger waras, sehat walafiat, tidak ada kesibukan. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, bisa berangkat ngaji? Padahal tidak punya halangan loh. Ibu-ibu, saya biasa nih acara manten keluar kota, yoga haid, dijak mandek sholat, prei. Enten ngoten niku. Halah. Wong ibu-ibu lek arisan, rekreasi keluar kota, manten di luar kota, misalkan dari Panggul, mantennya di Tulungagung, berhenti di Tulungagung kota, wis kadung pacaan. Lipstik taruh sini. Lipstiknya lo sampai di sini. Kemudian blush on ditaruh sini. Di pipinya dikasih esedo. Oh, diwalak-walik. Dengar azan zuhur, mikir jero ati iki lek wudu luntur kabeh. Temennya bilang, "Mbak, salat yuk. Wis azan." Anu, Dek, prei. Enten ngoten niku, Bu? Bu, enten boten? Sampun tobat napa dereng? Prei. Lek prei ambekan, soro sampean. Ini hati-hati, padahal tidak ada halangan. Tapi dia tidak mau sholat. Kenapa? Allah tidak menghendaki dia sholat. Kenapa Allah tidak menghendaki dia sholat? Karena dia tidak pantas dapat keutamaannya sholat. Paham? Nah maka masyiah. Semua terjadi atas kehendaknya siapa? Allah. Apa dalilnya? Panjenengan buka surat Al-An'am ayat 125. Surat apa? Al-An'am ayat 125. Pak, mirengaken nggih? Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Apa ayatnya? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah inginkan memberi hidayah kepada orang itu, oleh Allah orang itu hatinya dilebarkan untuk menerima Islam. Siapa yang menghendaki? Siapa yang menghendaki? Allah. Sebaliknya, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Dan barang siapa yang Allah tidak menghendaki dia mendapatkan hidayah, sama Allah hatinya dibikin sempit. Berarti yang menghendaki orang dapat hidayah siapa? Contoh, panjenengan nate mireng ceritone Abu Thalib. Sanes Rifki Ja'far Thalib. Abu Thalib pamannya siapa? Nabi Muhammad. Nulungi Nabi Muhammad napa mboten? Nulungi. Bela dakwahnya Nabi Muhammad atau tidak? Bela. Dicintai Nabi Muhammad atau tidak? Dicintai. Dapat hidayah? Ayo, dapat hidayah? Apa Allah firmankan dalam Al-Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi siapa yang memberi hidayah? Allah akan beri hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah berarti Bu,
Apa yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi atas kehendaknya siapa? Allah. Itu nomor 3, ilmu, kitabah, iradah dan masyiah. Yang terakhir, yang keempat, sebelum kita sampaikan inti dari apa yang mau kita sampaikan. Yang keempat, al-khalqu. Al-khalqu, penciptaan. Saya ngomong begini, omongan saya siapa yang menciptakan? Allah. Saya sholat, gerakan saya yang menciptakan siapa? Allah. Saya hubungan suami istri, Allah takdirkan istri saya hamil. Kehamilan itu yang menciptakan siapa? Allah. Ada orang lain nanam pohon, pohonnya bisa tumbuh, ciptaannya siapa? Allah. Pohonnya bisa keluar buah, buahnya siapa yang menciptakan? Lu kan lucu Pak, lemai podo, situk kecut, situk legi. Ada enggak yang begitu? Ditanam di tanah yang sama. Yang satu buahnya lebat, gembel, panenik akeh, yang satu gak panen blas. Enten. Ciptaannya siapa? Allah. Maka Allah Ta'ala firmankan, takdir yang terlaksana dalam kehidupan kita, takdir itu yang menciptakan siapa? Amalannya, perbuatannya, kesuksesannya, kegagalannya. Siapa yang menciptakan? Allah. Berarti Allah itu maha pencipta. Ayatnya panjenengan buka surat Az-Zumar ayat 62. Surat apa Pak? Bu Az-Zumar. Ayat pinten ibu-ibu yang cantik jelita? 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Termasuk apa? Yang menciptakan amalan kita. Kita baca Quran, itu amal ciptaannya Allah. Kita berangkat jalan kaki untuk sholat ke masjid, jalan kakinya kita, ciptaannya siapa? Nah, sekarang begini Ustadz. Sekarang saya mau tanya Ustadz. Terus kalau semua yang terlaksana sekarang merupakan ciptaannya Allah, bahkan panjenengan masuk surga atau masuk neraka itu oleh Allah sudah ditetapkan. Pertanyaannya, terus amal saya untuk apa? Disebutkan di dalam hadis yang sahih, tidaklah lahir seorang laki-laki atau perempuan kecuali Allah telah menetapkan tempatnya dia bakal surga atau neraka. Terus pun ketinggal Pak, surga dan neraka. Terus kita beramal buat apa? Lek hasil akhirnya sudah ketahuan. Ayo jawab, pripun? Ada orang dalam hadis yang sahih sepanjang umur melakukan kebaikan. Ternyata di akhir umur melakukan keburukan, akhirnya masuk neraka. Ngertos hadisnya nggih? Yang jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Yang lain sak dawane umur mursal. Mursal ngertos? Bedugal, nakal. Di akhir umur masuk Masjid Al-Hilal, krungu adzan, sholat sunnah, nunggu qomat, meninggal, masuk surga. Ada. Padahal jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Loh terus kalau gitu beramal buat apa? Ini pertanyaannya sahabat Nabi. Pertanyaannya siapa? Para sahabat itu ketika mendengarkan Kanjeng Nabi mengatakan, tidaklah seorang di antara kalian kecuali apa? Allah telah menetapkan dia bakal masuk surga atau neraka. Terus para sahabat tanya, walimal amal. Terus kalau sudah ditetapkan,
Terus beramal buat apa? Contoh yang mudah begini Bu. Contoh yang mudah begini. Laki-laki sebelum nikah perlu milih apa tidak? Perlu milih apa enggak? Buat apa panjenengan milih kalau jodoh panjenengan sudah ditetapkan? Ayo. Terus fungsinya milih buat apa? Kalau jodoh panjenengan gak mungkin ketuker. Gak mungkin genti wong ijol tombok. Ustaz bojoku cerewet gampang ijol tombok. Ke sepeda motor lawas ijol tombok loh. Terus fungsinya milih tadi buat apa kalau hasil akhir oleh Allah sudah ditentukan? Lah iya, fungsinya ikhtiar buat apa? Loh, panjenengan jawab Pak, saya juga enggak ngerti nih soalnya. Panjenengan kira saya ngetes gitu. Loh podo-podo gak ngerti ini kok. Begini Pak. Para sahabat tanya, sama seperti ibu-ibu. Lapon didik anak soro-soro, lek hasil akhirnya jadi anak durhaka. Lapo saiki rabi, kalau ketetapan Allah takdirnya bakal pegatan. Lapo olahraga soro-soro jogo kesehatan, kalau hasil akhirnya kena kanker payudara. Ada gak yang begitu? Gaya hidup sehat. Gaya deh. Minumnya air putih, ada lemonnya. Dijak ngombe es krim, jangan, gak sehat. Mangan krengsengan jeruan kambing. Jangan, koles. Mati nih malah disi. Mati bukan karena makanan, karena ini gak oleh ngono, gak oleh wedi mbek bojone. Metu dilu ditelepon, "Dendi Mas." Mulai opo ternyata meninggalnya bukan karena makanan, karena apa? Maka lihat Pak, duda sama janda banyak mana? Wes Ayo, bapak-bapak, rondo kalian dudo kathah pundi? Iku gara-gara yang laki gampang mati, tertekan, melbu omah ciut. Saya pernah sembrono. Ibu-ibu tak cerita nih Bu. Ini makan waktu kira-kira 5 menit ini. Saya pernah di sekolah putra saya itu ada namanya camping qawamah. Jadi camping khusus para ayah. Khusus siapa? Ibu-ibu enggak boleh ikut. Dan dipilihkan tempat Pak, pegunungan. Yang di tempat itu tidak boleh ada sinyal handphone. Seneng sing lanang, ajib. Gak ditelepon bojoku. Sudah berangkat. Ada yang naik mobil, ada yang nembeng temennya. Wis pokok walhasil menjelang maghrib ngelumpuk. HP mati kabeh, ndak ada sinyal, sudah. Anda tahu Pak, luar biasa. Itu laki-laki. Salat maghrib, jamak qashar isya karena tempatnya jauh, safar, jamak qashar isya, habis salat isya langsung makan malam, habis makan malam langsung bukan pengajian Pak, sharing. Sharing itu berbagi cerita dan pengalaman. Itu kaum bapak. Lek guyu, masya Allah, lego tenan. Wakakakakakak. Laki sebelah sana, wakakakak. Saya mikir, ini ya Allah, biasa di omah ngempet yang ini ki. Metu iki langsung kayak wakakak. Kayak bebas gitu loh. Bu, sebenarnya panjenengan ngapain suami di rumah itu Bu? Besok pagi selesai acara tadi malam yang ketawa sumringah dengan begitu bahagia dan losnya, besok pagi waktu mau sholat subuh mukanya ceria-ceria. Mulai balik ciut. Ya Allah. Itu suami diapain sih Bu di rumah itu Bu? Bu,
Jangan pura-pura enggak tahu. Oh sana pelakunya kok. Lihat suami-suami ini. Yang gemuk sedikit. Mana yang gemuk? Enggak ono blas. Kuru-kuru. Ibu-ibu. Masya Allah. Seger-seger. Kenapa kok begitu Pak? Kenapa kalau sudah nikah itu laki-laki tambah kuru, mimpes, entek mati. Nikah gitu. Pertama nikah gagah, ganteng. Muka ceria. Saulan mulai kempes. Setahun kempes. 3 tahun kempes. 5 tahun hilang pisan. Ibu-ibu pertama kali nikah langsing betul, Masya Allah. Seminggu mundak 2 kilo. 3 bulan mulai hamil. Biasa kalau hamil punya alasan, meteng Mas, sing mangan anake, gitu kan? Sudah mulai, nanti setelah hamil niatnya apa? Yang lek wis mari nyusoni bakal diet. Gak sempet mari nyusoni meteng maneh. Suaminya bilang, "Dek, cari diet." Anake lho, Mas. Ya ini ya jadinya. Kok jadi cerita itu ya? Ayo lanjut. Nah, begini. Apa jawabannya Rasulullah? Ya Rasul, kalau hasil akhir sudah ditentukan, surga atau terus kami buat apa beramal? Jawabannya Kanjeng Nabi 1 mak jeleb. Apa Rasulullah sabdakan? I'malu, beramallah kalian. Kenapa ya Rasul kami disuruh beramal? Padahal tempat kami nanti endingnya surga atau neraka wis tidak bisa berubah. Kenapa kami disuruh beramal? Kullun, karena setiap masing-masing dari kita ini Pak. Ayo hati-hati. Ayo dengerin. Kullun, setiap masing-masing dari kita muyassarun, oleh Allah dimudahkan, dikei dalan. Untuk apa? 5 khuliqalah, untuk apa dia diciptakan. Maksudnya begini, kalau Anda diciptakan untuk surga, maka melakukan amal penghuni surga, panjenengan oleh Allah dimudahkan. Diketemukan dengan teman yang baik, didekatkan dengan pengajian, rumahnya dekat dengan masjid. Dalam hati dorongan untuk ibadah itu terasa kuat. Nah, karena setiap orang Allah mudahkan untuk mencapai hasil akhirnya. Kalau memang panjenengan calon penghuni surga, yo mantesno awak, dadekno amalan kita ini amalan yang memang mengarah untuk menuju surga. Supaya kita ini ngerti oleh ngono, kalau saya semangat sholat, insya Allah hasil akhir perjalanan saya adalah surga. Sebaliknya, ada orang yang memang dari awal tercipta untuk neraka. Apa yang terjadi? Maka orang itu akan senantiasa Allah mudahkan untuk apa? Melakukan amal calon penghuni neraka. Mabuk, dijak tobat, lapo tobat, sekaruan melbun rokok. Nah ini model-model memang oleh Allah dimudahkan untuk masuk neraka. Nah, ketika Nabi Muhammad mengatakan setiap orang Allah mudahkan. Kecepatan enggak sih saya ngomong? Enggak ya. Ketika Nabi Muhammad mengatakan ojo khawatir, Bu, ibu-ibu nggih, insya Allah ibu-ibu ini calon penghuni surga semua. Amin. Bapak-bapak juga, amin. Tapi nanti di surga Pak, jangan milih bidadari yang lain Pak ya. Yowes istrinya saja. Ada bapak-bapak yang tidak mau, moh. Di dunia kuno, masa di surga kuno maneh, golek ijol. Loh, astagfirullah. Ibu-ibu lo ndak, ibu-ibu setia gitu Bu ya.
Pokok aku balik mbek sampean masih, Masya Allah, full senyum, masih satset. Sudah. Ketika para sahabat mendengarkan, Pak, wes silahkan beramal kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setiap orang akan Allah mudahkan untuk menjalani apa yang Allah ciptakan dia untuk itu. Apa jenengan tahu apa yang dilakukan sahabat Nabi? Ndak malah males. Tapi malah apa? Semangat. Semangat sholat tahajud. Kemarin bangunnya jam 3, sekarang setengah 2. Semangat puasa sunnah. Kemarin puasanya Ayyamul Bid. Malam ini kan malam purnama ya. Tanggal berapa? 15. Biasanya Ayyamul Bid ganti, sekarang puasa Daud. Biasa sedekahnya 5.000. Karena mendengarkan hadis Nabi, setiap orang Allah mudahkan untuk amalannya, maka jadi 50.000. Kenapa mereka semangat? Karena mereka tahu kalau saya melakukan ibadah terasa ringan, istiqomah, itu cirinya saya Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Mereka wedi maksiat karena mereka ngerti, loh, aku maksiat kok gampang yo. Duit entuk terus. Karaoke dibosi konco, mabuk dikei gratis. Main kuduk. Apa itu? Kalau dipanggul namanya apa? Keluduk. Keluduk. Kok yo menangan? Ada mana yang biasa menangan? Gak tahu kalah mana? Uduk yo menangan, selingkuh gak konangan. Loh, kok enak uripku rek, kipas dia. Yo ngene iki penghuni surga paling yo. Ngawur rek. Ketika amal buruk untuk Anda dimudahkan, itu cirinya Anda bakal ending finish akhirnya di mana? Neraka. Maka wediyo yang takut, kok dadu gak tahu kalah yo. Mabuk kok gak tahu bayar yo. Melbu karaoke bayar sak jam entuk 3 jam. Aku pacaran mbek rondo sebelah omah juga gak tahu konangan. Nah itu hati-hati. Berarti memang oleh Allah jalan panjenengan untuk menuju neraka itu dikasih jalan tol tanpa lampu merah. Kecepatan 140, nyemplungnya cek ndang cepet. Saya pernah ketemu baru-baru ini, belum lama. Panjenengan masih ingat zaman dulu di GTV ada pengajian Cak Wak Kajiso. Ingat? Saya ketemu di Bangil. Waktu saya pengajian, beliau datang. Wak Kajiso itu loh. Kiai Haji Abdullah Said yang orangnya lucu itu loh. Saya ketemu di Bangil. Beliau dengerin ceramah saya. Setelah selesai saya dipanggil. Beb, ta'al, sini katanya. Sudah. Terus beliau ngomong begini. Ceramah iki ngono iku wis. Enak dirungokno. Gak usah bid'ahan wis. Ngomong Nabi tidak mencontohkan podo, tapi dirungokno kuping penak. Terus itu engkas. Ojo sok-sokan ngritik pemerintah. Ojo. Golek perkara. Wis pemerintah iki jarno ae, cek ndang cepet mlebu neraka nih. Lek dielingno kok genti mlebu surga malian jarno ae wis. Wis culno ae, gak usah dikandani, cek ndang cepet mlebu. Saya kate guyu, empane ngenyek, gak guyu tapi yang guyokno. Jadi katanya timbang soro jarno ae, cek ndang cepet mlebu. Ya mudah-mudahan masuk surga ya, amin. Sudah. Nah, maka hadirin sekalian, apa artinya? Artinya ketika kita memilih sesuatu, Bu, milih. Aku kepingin rabi mbek Iko. Ngedip, ngerti ngedip? Ngedep. Ngapling. Pokok Iko kudu rabi mbek aku. Ternyata panjenengan rabi mbek orang lain. Jangan khawatir. Prinsipnya satu. Apa? Kalau rencana panjenengan tidak berjalan, saya ulang ya.
Perhatikan nggih. Bu, Pak, ngantuk. Kula sing ngantuk. Begini. Prinsipnya satu. Ini panjenengan pegang, insya Allah manfaat sampai mati. Amin. Ketika rencana panjenengan tidak berjalan, yakin. Berarti yang sedang berjalan rencananya siapa? Pinter. Saya ulang ya. Ketika rencana panjenengan tidak berjalan, ketika rencana pilihan Anda tidak berjalan, berarti yang berjalan pilihannya siapa? Allah. Saya mau tanya, pilihan Anda dengan pilihannya Allah mana lebih baik? Jawab yang kompak. Pilihan Anda dengan pilihannya Allah mana lebih baik? Setuju? Yakin? Berarti kalau panjenengan kepingin dadi wong sugih dadine melarat, ngerso lo. Lho ngene iki les. Dibaleni. Pilihan panjenengan dan pilihannya Allah mana yang lebih baik? Panjenengan kepingin nikah sama perempuan cantik, lah kok intuke perempuan welek, ngerso lo? Tenane. Ndak boleh protes. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Berarti kalau ngikut, mendingan ngikut orang yang tahu atau manut nurut kepada orang yang tidak tahu. Ini Kediri, Panggul. Ada sopir yang ngerti jalan. Ustadz, kalau ke Panggul, lewatnya Kediri, masuk Tulungagung, masuk Trenggalek, nanti lanjut diajari, ngerti dia. Dia ngerti. Terus ada orang lain, Mas, pernah ke Panggul? Tidak pernah. Tahu arah jalan ke Panggul? Tidak tahu. Kalau saya ajak ke Panggul kira-kira nyasar enggak? Pasti. Ternyata saya pilih yang enggak ngerti. Pinter apa pinter? Pinter apa pinter? Ya, itu. On. Ada yang ngerti. Kenapa panjenengan enggak pasrah sama yang ngerti? Berarti ketika pilihan Anda, rencana Anda tidak berjalan, wis tawakal, yakin pilihannya Allah pasti yang terbaik. Saya kasih satu cerita. Cerita nggih? Cerita ini Pak, bukan dongeng. Cerita ini kisah nyata sampai kepada kita dengan sanatnya. Dengan apa? Sanat. Ada orang tanya, ngaji orang gawe kitab. Mas, sak derenge ngaji kula sampun maos kitabe. Jamaah terima mateng. Terima napa? Lah lek sekedar maca kitab di ngarepe jamaah, ya insyaallah lek saged nggih saged. Tapi kan yo gak pantes wong jamaah kok diajak terjemahan kitab. Al-imanu, iman niku antuk mina panjenengan ngimani billahi ngarsane Gusti. Lah kesuwen jamaah ini kayak ono matenge beres, aku kudu lapo, selesai. Leres sama mboten? Nah sudah. Saya mau apa tadi? Cerita. Ceritanya begini. Bu, cerita nggih? Sampai jam pinten niki, Bu? Tisu ya ra enek. Di sini ada swalayan ada, swalayan. Saya tak beli sebentar ya. Masya Allah. Gak wedi kualat al-hilal lagi. Malah jamaah untuk tisu Ustaz tiga. Matur suwun Pak nggih. Kayak pantes-pantesan aja. Ada raja. Punya asisten. Biasa kan? Punya apa? Aspri. Napa aspri niku?
Asisten pribadi. Tukang angkat tas, buka dalan, sudah. Kemanapun raja pergi, asistennya pasti ikut. Raja rekreasi, asisten ikut rekreasi. Raja rapat, asisten ikut rapat. Raja berburu, asisten ikut berburu. Raja istirahat, asisten juga istirahat. Kentil terus kemana-mana bareng. Ajaibnya satu, ini asisten ditanya apapun kejadian yang terjadi, jawabannya tidak pernah berubah. Jawabannya apa? Al khairatu fi makhtarahullah. Apa yang dipilih Allah pasti baik. Apapun. Untanya hilang, wes pilihane Gusti Allah mesti apik. Raja ngempet iki. Unta hilang apik, ngempet. Ketika berburu tidak mendapatkan hewan buruan, asisten ditanya, "Ini apa ini?" Wes tala. Pilihane Gusti Allah pasti baik. Sampai suatu ketika raja ini ngoncei buah. Qadarullah, ternyata jarinya raja kepotong dan sampai tugel. Putus jarinya. Hilang satu ruas di sebelah kiri. Apa yang terjadi? Asisten ditanya, "Asisten, ini ada isyarat apa ini?" Nah, ibu-ibu kan gitu biasanya ya. Kate metu omah kesandung, "Enek opo yo?" Gawe jilbab kualik. Biasanya apa? Kate entuk rezeki. Kak Roy mlebu masjid kenean teleke manuk. Cet, alah rezekine iki. Wangi maneh. Kan gitu. Ini raja tanya asisten, "Ini ada pertanda apa ini?" Asistennya bilang apa? "Tidak usah khawatir raja." Kenapa? Al khairatu, karena kebaikan itu adalah pilihannya siapa? Allah. Kalau Allah sudah milihkan untuk panjenengan maka pasti baik. Termasuk istrimu panjenengan. Istri panjenengan sekarang pilihannya siapa? Loh, saya Ustadz yang milih. Iya, mana mungkin Anda bisa milih kalau Allah tidak berkehendak. Berarti intinya pilihannya siapa? Allah. Pasti baik. Karena kalau dapat yang cantik, bisa jadi tidak ke masjid panjenengan. Keliling toko terus golek make up. Ya kan? Memang Pak, penaan untuk bojo elek. Serius, awet. Awet eleke. Iya, elek bojo ayu, gampang luntur. Tapi lek elek, tas rabi elek. 5 tahun awet elek. 10 tahun yo pancet elek. Sampai meninggal dunia istiqomah. Ini susah nyarinya nih. Golek model-model istiqomah gini susah. Betul Mas Dwi? Mas Dwi? Itu. Ya ini perjuangan sesama elek ya gini. Sudah. Raja marah Pak. Ya apa? Jari putus, kamu bilang terbaik. Ngamuk raja. Akhirnya asistennya dipenjara. Asistennya apa? Dipenjara. Kata raja, asisten tidak tahu diri. Bayaran gede, jawabannya mek siji. Setiap yang Allah pilih pasti, lelek mek ngono tok gak usah njoko asisten wis ngerti. Masuk penjara. Sudah. Setelah beberapa waktu asisten di penjara, raja berburu. Saking semangatnya berburu Pak, raja tidak terasa. Ternyata dia sudah lewat dari batas kekuasaannya. Masuk ke kekuasaan orang lain. Ditangkap raja tadi, jeret. Pas di kampung itu ada yang namanya festival persembahan untuk dewa yang disembah di kampung tersebut. Katanya yang nangkep apa? Wih, cocok.
ganteng, putih, gagah, masuk. Ini bakal tumbal untuk berhala kita. Bakal dibakar Pak. Jadi apa? Tumbal. Rojo keweden. Ya Allah kata dia. Oh wes, sudah kayu disiapkan. Masyarakat sudah ngumpul. Ya kan? Ritual mau dimulai. Raja sudah diganti pakaiannya dengan pakaian untuk tumbal. Kata kepala sukunya apa? Hup. Tunggu dulu, dicek. Persembahan untuk dewa tidak boleh cacat. Tidak boleh apa? Cacat, cek rambut, ganteng, gak tumon. Turun, irung, mancung, ganteng. Maka pesek-pesek ya bersyukur. Gak gampang digaya tumbal. Sudah, turun, dada, bagus. Lengan, bagus. Pundak keren, turun tangan cek, tangan kanan lolos, tangan kiri cut, drijine potel, waduh, jarinya hilang satu. Kata kepala suku apa? Siapa tadi yang nangkep? Bodoh. Lowong barang cacat kok dibuat persembahan. Apa kata kepala sukunya? Wes kembalikan dia, pulangin. Tidak pantas jadi tumbal. Raja kepikiran omongannya asisten. Kebaikan itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Sudah pulang dari kampungnya orang sampai istana yang dipikir cuma asisten. Dosa saya ini. Menjarakan asisten yang ternyata omongannya dia apa? Benar, dikeluarkan asisten dari penjara, rangkulan sama raja. Terus raja ngomong, asisten, saya ngerti ternyata omongan panjenengan ini benar. Diceritani Pak, ini tadi jari saya, coba ndak tugel, mati saya. Ternyata Allah takdirkan tugel. Nah, tugel itu bahasa Inggrisnya apa? Cutter ya. Apa? Potel, putus. Ternyata saya tidak jadi tumbal. Seneng raja. Terus raja tanya, asisten gini. Yang terbaik itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Saya mau tanya, saya jarinya putus, saya ngerti baik. Lah kamu, tak penjara kan juga itu pilihannya Allah. Baiknya apa? Wes. Lah sampean iki tak penjara apike apa? Lah kan panjenengan ngomong terus yang terbaik pilihannya siapa? Lah kamu tak penjara apike apa? Asisten bilang gini, yo itu raja. Berhari-hari, berbulan-bulan saya mikir ndak ketemu jawabannya. Baru hari ini saya ketemu jawabannya. Loh apa itu? Gini raja, panjenengan makan, saya ikut makan. Panjenengan tidur, saya juga tidur. Panjenengan rekreasi, saya rekreasi. Panjenengan berburu, saya berburu. Panjenengan ditangkap, saya ditangkap. Panjenengan tidak jadi tumbal, kira-kira tumbalnya genti sopo? Rojo mikir, kamu lah yoiku. Karena saya di penjara, sampean aman, saya juga. Nah, matur suwun raja sudah menjara saya. Loh ini loh Pak, wong di penjara matur. Karena kalau nggak di penjara, nah bapak-bapak juga begitu, dapat istri elek tadi, matur suwun kepada Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah, bojoku elek, coba gak sombong aku. Bisa jadi ndak? Bojone ayu pamer, sombong. Ben bengi bowoh terus, kayaknya wong mantu ya bowoh ae. Kenapa? Pengen pamer. Nah maka ibu-ibu juga begitu Bu, dapat suami melarat. Alhamdulillah. Coba suami Anda kaya, bendino arisan. Bendino apa? Nah maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Pak, antara takdir dan pilihan. Disitulah kita mengerti ada syariat
Sholat yang namanya sholat apa? Minta pilihannya Allah, sholat apa? Istikharah. Supaya apa? Yang kita pilih betul-betul pilihan Allah yang terbaik. Sampun paham nggih? Cocok? Alhamdulillah. Mboten ngantuk? Saya capek. Sudah hadirin? Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Dan pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita sampaikan ini mendatangkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita sampaikan ini menambah keimanan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pengajian yang kita dengarkan semakin menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama nggih. Mudah-mudahan semua yang kita minta oleh Allah diijabah. Amin. Dan semua yang kita cita-citakan oleh Allah dimudahkan. Dan semua yang menjadi harapan-harapan baik kita oleh Allah diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Rabbana a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin al kufra wal kafirin a'da'aka a'da'ana a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara al Islam wal muslimin wa khudhul man khadhala al Islam wal muslimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada guyon, candaan yang terkesan berlebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sikap yang kurang menyenangkan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rifki Jafar Tholib yang telah memberikan materi yaitu tentang
takdir atau pilihan ya. Itu tadi adalah materi terakhir dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.